Renungan kita berdasar mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman dan mereka mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya. Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak, lalu mengembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikan, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterima sebagai gadai. Orang miskin didorongnya dari jalan. Orang sengsara di dalam negeri terpaksa bersembunyi semuanya. Sesungguhnya, seperti keledai liar di padang gurun, mereka keluar untuk bekerja, mencari apa-apa di padang belantara sebagai makanan bagi anak-anak mereka. Di ladang mereka mengambil makanan hewan, dan di kebun anggur milik orang fasik dipetiki buahnya yang ketinggalan. Dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian, dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan lebat di pegunungan mereka basah kuyup, dan karena tidak ada tempat berlindung, mereka mengimpitkan badannya pada gunung batu. Ada yang merebut anak piatu dari susu ibunya, dan menerima bayi orang miskin sebagai gadai. Dengan telanjang mereka berkeliaran karena tidak ada pakaian, dan dengan kelaparan mereka memikul berkas-berkas gandum. Di antara dua petak kebun mereka membuat minyak. Mereka menginjak-injak tempat pengerikan sambil kehausan. Dari dalam kota terdengar rintihan orang-orang yang hampir mati, dan jeritan orang-orang yang menderita luka. Tapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Ayub 24. Saudara-saudara yang saya kasihi, saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Tokoh Ayub pada masa lalu memiliki suatu pengalaman hidup dan kehidupan dari titik yang tertinggi, kemudian jatuh ke dalam titik terendah. Kemudian ketika ia dipulihkan oleh Tuhan, ia bangkit kembali dan menjadi sosok yang dikenal. Komunitas agama-agama menyebut dia sebagai tokoh yang luar biasa. Diingat sebagai orang yang menderita, mengalami tekanan, mengalami pengalaman pahit, kemudian mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Ia sebagai contoh, kiblat orang yang bertahan dalam penderitaan, kemudian bangkit kembali karena pertolongan Tuhan. Ketika itu, Ayub masih dalam derita dan penderitaan. Dia seakan-akan berseru dan protes kepada Tuhan. Di dalam kalimat-kalimat yang cerdas yang kita baca tadi, merupakan suatu ungkapan pengalaman yang ia hadapi di tengah hidup dan kehidupan masyarakat pada masanya. Suatu ketidakadilan terjadi, di mana kaum kaya, di mana kaum berada, dengan segala macam sifat dan sikap yang menindas orang miskin dan orang tidak berpunya. Dan kita lihat bahwa pada kondisi seperti itu, yang lemah dan yang tertindas, yang tidak punya apa-apa, mengalami derita dan penderitaan, kepahitan, dan tidak mampu berbuat banyak. Ayub memprotes hal tersebut, seakan-akan Allah membiarkan, seakan-akan Tuhan membiarkan semuanya itu. Saudara-saudara, itulah pengalaman Ayub. Sikon seperti itulah yang saya bawa kepada kita dalam sikon kekinian kita ini.
pengalaman hidup dan kehidupan sekarang ini hampir-hampir tidak jauh berbeda dengan situasi pada masa Ayub itu. Derita, penderitaan, ketidakberdayaan orang miskin, orang tidak berada, kaum yatim piatu, bahkan banyak orang mengalami penindasan karena dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuatan, kuasa, dan kekuasaan. Dimanapun kita bertemu, dan banyak sekali kita mengalami hal-hal seperti itu. Ada penindasan, ada ketidakmampuan, ada orang-orang terlantar, ada orang-orang terhimpit dengan keadaan yang sangat susah. Mereka tidur di lorong-lorong jalan, mereka tidur di pinggiran-pinggiran. Bahkan seperti Ayub ungkapkan, dengan telanjang mereka bermalam karena tidak ada pakaian. Dan mereka tidak mempunyai selimut pada waktu dingin. Oleh hujan, lebat di pegunungan mereka basah kuyup karena tidak ada tempat untuk berlindung. Itulah derita dan penderitaan komunitas. Itu derita dan penderitaan banyak orang. Karena begitu banyak hal yang mereka alami, termasuk pandemi, termasuk situasi yang sulit sekarang ini. Dalam ketidakberdayaan seperti itu, bukan saja hal-hal baru yang mereka dapatkan, tapi justru semakin tertindas dan semakin terjepit oleh orang-orang yang berpunya. Lalu, ketika itu semua terjadi, apa yang harus kita lakukan? Pada masa itu, pada masa Ayub, dia protes, apakah Tuhan tidak melihat mereka? Kemudian, pada waktu yang kemudian, waktu berikutnya, Ayub berkata, ternyata Tuhan izinkan itu agar manusia bersabar, agar manusia berpaling kepada Dia, dan agar terjadi perubahan pertobatan secara sosial, pertobatan komunitas, dan Tuhan menolong. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saat ini kita melihat ketidakadilan, ketika saat ini kita melihat hal-hal yang pahit terjadi, ada penindasan, ada ketidakadilan, ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita, air mata kita bisa saja tercurah melihat itu semua. Air mata kita mungkin saja tercurah karena kedua tangan kita tidak bisa membantu orang-orang seperti itu. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan, kita naikkan doa kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan agar Dia menolong, agar Dia meminta. Saudara-saudara, yang paling gampang dan paling mudah kita lakukan, bercerita kepada Tuhan tentang derita bangsa. Doakan mereka dan meminta agar tangan-tangan kuat yang mampu menolong bisa datang, bisa berada di sekitar orang-orang yang tertindas, orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Tuhan memberkati. Jadikanlah diri Anda sebagai pendoa untuk bangsa. Jadikanlah diri Anda sebagai orang-orang yang berseru kepada Tuhan untuk pemulihan bangsa ini. Amin.